beberapa yang masuk ke bagian detailing data sendiri. Terus yang ketiga itu adalah berpikir bahwa modal besar kalau masuk ke e-commerce, eh, saya cukup dengan modal yang gede, modal yang besar tadi, itu secara otomatis eh, saya akan untung banyak. Padahal tidak. Justru e-commerce dia bisa membatasi itu untuk pengeluaran ongkos dulu yang di awal. Kalau orang belum beli, yang ngapain ada kan produknya, kayak gitu ya. Karenanya ke sana. Jadi ini field of dreams yang kadang menjadi kesalahannya si pebisnis yang ada di e-commerce. Apalagi kita lihat yang kesalahan yang ketiga, itu namanya adalah in uh, inadequate arsitektur. Nah, ini kesalahan yang biasa di e-commerce juga yang kejadian. Di inadequate arsitektur itu spesifikasi teknologi informasinya itu tidak memadai. HP yang nak pakai, buka saja Tokopedia loadingnya sudah 10 jam ditunggu baru tak buka contoh. Gitu. Jadi arsitektur yang dia mau pakai untuk kasih jalan aplikasinya itu tidak cukup. Itu kadang kayak gitu. Terus yang kedua, situs multimedianya itu lambat, kontennya berat, terus bandwidth yang diaksesnya itu kecil. Itu juga. Terus yang ketiga, penyimpanan storage datanya itu yang kecil juga. Nah, karena dia beranggapan bahwa karena ini situsnya kadang free download, penyimpanannya itu dia pikir tidak terbatas, padahal itu ada batasannya. Gitu. Ini yang ada di kesalahan utama yang di ketiga ya. Nanti sebentar di akhir sesi saya akan kasih lihat toolsnya. Kalian bisa mengaudit website yang kau bikin nanti atau e-commerce yang kau bikin nanti untuk tahu apakah websitenya itu dari sisi kesalahan yang nomor tiga ini itu bisa diselesaikan atau tidak. Dan kalaupun dia bermasalah dari mana, nah, itu nanti ada tulisnya di akhir. Kita lihat yang keempat, kesalahan utama yang keempat itu adalah putting lipstick on a bullet. Ada kayak gini. Tampilannya kurang menarik. Hanya foto saja tak gitu. Masukin ke Tokopedia selesai pertanyaan. Misal dia jualannya bahkan gelang, gitu. Gelang, cincin, dia tidak foto proper dengan bagus, dia cuma taruh di lantai, baru diambil gambarnya sudah kasih masuk. Tidak ada fase editingnya lah, tidak dia kasih terang-terang juga, backgroundnya dia tidak ganti gitu dan seterusnya. Ini mempengaruhi kesalahan di sisi e-commerce. Jadi dia mulai tapi tidak menarik begitu kalau dibaca lebih lanjut atau sekilas bisa saja lihat produknya, fotonya tidak menarik untuk dicek lebih lanjut. Kesalahan nomor dua itu front office gitu, SFO-nya. Front office dia terlihat bagus, tapi di SBO-nya lemah, back office-nya. Bagus nih tampilannya, tapi pada saat orang tanya tidak ada yang jawab di chatnya. Begitu. Itu kadang juga ada yang seperti itu. Jadi di e-commerce kalau kita cerita, putting lipstick on a bulldog ini kebanyakan yang terjadi di orang-orang yang menganggap sepele di sisi e-commerce. Padahal itu sama jika ya kau jalan ke mall, kau pastikan tata itu pakaian yang pakai manekin, gitu. Yang ada patung tuh pakai pakaian. Bagaimana itu kalau pakaian lagi dipakai gitu. Nah, makanya perlu manekin. Itu sama. Kalau kita cerita di sini, bagaimana display tampilannya itu kalau barang gitu terpakai. Makanya kelebihannya di Tokopedia, Shopee dan lain-lain, bahkan sampai bikin display dalam bentuk video. Kalau kau buka websitenya Tokopedia dan lain dan produk ada kau mau beli, di slide ketiga ya, slide ketiga keempat itu paling di ujung, biasanya itu ada video kau bisa play penjelasan tentang produknya itu. Nah, itu mendukung apa? Di bagian SFO yang menarik sama di tampilan tadi. Kayak gitu. Ya, jadi hindari ini. Kadang ada orang bilang bikin kamu mesti bikin sudah itu nanti ini perlu. Apalagi yang kelima, one time effort mentality. Gitu. Jadi situs diluncurkan ada orderan dan lain-lain, tidak na maintenance skill. Ini sering kejadian sama orang yang punya e-commerce lebih dari satu. Jadi misal saya punya jualan di Tokopedia, saya punya jualan di Shopee, produknya sama. Anggap nih kursi dan meja seperti ini. Stoknya 10. Nah, setel ki stoknya 10 di Tokopedia, nah setel ki stoknya juga 10 di Shopee. Berkurang ki ada belanja di Shopee, kan berkurang jadi 9. Harusnya 9 juga nah kurangi di Shopee atau Tokopedia ini.
Jadi kadang kejadian pada saat dia belanja habis di produknya, nol mini Tokopedia, di Shopee itu tidak update di produknya stoknya. Sehingga pada saat kita sudah belanja, terus transfer duitnya kan sudah masuk ngontak di Tokopedia nih atau di Shopee nih. Kan bikin jengkel kalau tarik uangnya lagi karena cancel karena stoknya habis. Kan begitu tuh. Nah, itu. Jadi one time effort mentality itu yang kadang juga di pedagang ataupun pebisnis di e-commerce tidak perhatikan gitu. Terus cepat kipuas karena sudah banyak nih pembeliku dan lain-lain. Sudah malas inovasi. Jalan ki cuma 3 bulan, 4 bulan, kurang pembelinya, merasa nih bagaimana nih nanu kok bangkrut nih kayaknya ya, karena merasa pos gitu, tidak ada hal yang dia perbaiki. Banyak pembeli, otomatis PRT itu harusnya lebih banyak lagi sebenarnya. Kenapa? Meladeni orang yang banyak, jumlah stoknya bagaimana, atau manajemen pengirimannya seperti apa. Gitu. Itu ada jam-jam tertentu yang mesti diatur. Terus sama tidak ada tata kelola lanjutan. Semua orang yang masuk ngechat ke dalam e-commerce sebenarnya itu adalah konsumen yang berpeluang untuk beli lagi. Cuman kendalanya di kita, kadang pada saat sudah masuk, gitu ya, eh, tidak jadi beli, tidak di follow up, gitu. Ngambang gitu kan kalau anggaplah kalian jadi penjual nih, ada yang nanya-nanya kalian, gitu, tidak jadi beli. Apa yang kau lakukan? Jangan mendigubris deh, tidak jadi beli. Sebenarnya tidak. Justru kalau masuk di tata kelola lanjutannya di e-commerce, yang tidak jadi beli itu kita spam dia dengan promosi, gitu. Pernah nggak kalau coba tanya di e-commerce, tiba-tiba ada nanti tuh chat yang masuk ya gitu di Tokopedia atau apa, bilang sama Tok kita lagi beli, ada muncul iklannya lagi ke tempatmu. Itu salah satu model tata kelola yang bagus. Jadi tidak hanya melepas orang yang tidak jadi beli tadi, tapi diolah lagi untuk supaya dia bisa jadi beli, begitu ya. Nah, untuk membantu ini ada beberapa tools audit yang bisa membantu kalian gitu. Yang pertama ada namanya Page Speed Index. Ini buat mengukur kecepatan website, terus problemnya di sebelah mana, apakah website itu lambat atau tidak. Kedua ada namanya Gigametrics. Terus kalau kita misalkan mau bangun bisnisnya, gitu ya, saya mau pilih influencer yang bakalan jadi wajahnya di tokoku. Ya kalau saya cerita kayak Rotio, itu kan siapa kita yang cowok, Dude Herlino ya, Dude Herlino. Itu Dude Herlino kan ada fasenya. Kenapa saya pilih Dude Herlino? Yang dapatnya dari mana? Terus yang bisa kalian pakai ada namanya Inflect. Gitu. Jadi ini ada 3 tools, silahkan kalian pahami, nanti uji coba. Kalau ditanya, menurutmu ini website bagus tidak? Audit Ki. Jangan kok pakai perasaan, lihat lagi tampilannya bagus Ki, gitu. Bagus nih tombolnya, ada menunya. Bagus gitu, anu tidak begitu. Orang IT itu tidak begitu ya. Selalu kita ngomongnya based on data tadi. Saya coba praktekkan nah. Saya stop share. Ini show. Nah, tools yang pertama tadi itu namanya adalah, tunggu, saya duplikat dulu. Oke, terus saya share screen biar kalian lihat juga. Seperti ini. Oke, jadi eh, tools yang pertama namanya adalah text speed. Ini ya, kita bisa lihat, pasti saja dibuka kayak gini. Kelebihannya kalian cukup nanti memasukkan link websitenya. Link websitenya Tokopedia ya. Ini. Nah, ini kita tinggal kasih masuk Tokopedia, lalu kita analyze. Ini tools pertama. Nah, dari sini itu dia bisa kasih tahu Ki berapa sih kecepatan LCP-nya, FCP-nya, CLS-nya, desktop dan speed-nya. Ini contohnya. Nah, jadi kalau kita buka di awal untuk tokopedia.com di desktop, ini kalau kau buka Tokopedia ya, websitenya melalui isi bagus, karena dia bisa nyentuh eh, konten yang paling besar itu hanya dalam jangka waktu 1 detik. Tapi ada kendala di mobile. Kalau kau buka websitenya di aplikasi mobile, itu 3 detik baru terreload. Hmm. Di sini, Alcet ya, gitu. Terus ada satu tools lagi tadi namanya GT Matrix. Nah ini sama ya, tinggal kalian buka aja gtmetrix.com. Terus
Kalian, oh ya ini ada harganya. Login ini nih. Tinggal kasih masuk nah. Kelebihannya kalau pakai GT Matrix, kalian bisa set analisisnya pakai apa. Jadi ini contoh saya sebagai user yang ada di Kanada. Toh, lalu saya buka tokopedia.com. Tinggal buka tokopedia.com, saya paste. Terus ini ada browsernya tadi ya, ada tadi Chrome tuh. Nah, nanti kau bisa pilih nah. Kau mau pakai browser Mozilla, kau mau pakai browsernya Opera Mini, Safari dan lain-lain, nanti kau tinggal atur. Cuman harus kau dulu bikin akun untuk bisa ganti key lokasinya sama browser yang kau pakai. Nah, ini perlu waktu karena agak lama tinggal tesnya. Nah, kelebihannya apa? Kita bisa tahu nanti. Ini website, kalau target segmennya ada di Kanada, kecepatan speednya berapa? Begitu. Terus kalau saya buka pakai Google Chrome, segini kecepatannya. Nah, jadi ini tools untuk ngebantu kalian menganalisa website yang menurutmu apakah masuk kategorinya bagus atau tidak. Kalau jelek itu selalu dia pernah kasih warna merah, merah-merah begini berarti ada kendalanya. Tinggal kau klik saja, nanti dia kasihkan pemasukannya. INP itu apa, CLS itu apa. Nah, performansinya jelek karena hanya 22 ya dari skornya. Skor yang bagus itu 100. Kemudian aksesibilitasnya ketika pindah-pindah menu itu 68%. Ini kalau menurutnya si page speed gitu ya. Nah, sisanya yang lain di bagian mana yang kadang masalah. Ini ada sampai 14 detik. Jadi perpindahan dari menu utama ke menu yang bagian bawah, terus dari menu bawah yang diklik ini perlu waktu kurang lebih 2 detik. Nah, ini semua saran-sarannya. Pertama, dikasih tahu bahwa kompres di gambarmu. Nah, kemudian kurangi kok JavaScript yang tidak perlu dipakai. Karena ini yang mendukung ya 8 detik, 4,3 detik, dan lain-lain. Ini semua maksudnya. Ini untuk mengukur kecepatan speed texting. Nah, kalau kita mau lihat GT Matrix yang berdasarkan apa di Kanada, ini nanti orang Kanada mengeluh. Kenapa ya segini? Dia masuk di grade C, performansinya apa? Nanti ada datanya di sini lah. Ini tinggal kalian klik. Cuman sayangnya mesti bikin akun dulu. Ada struktur, waterfall, ada video yang dia klik dan lain-lain. Seterusnya itu ada. Nanti detailnya di sini. Apa bedakan key text speed dengan GT Matrix? Kalau GT Matrix, kalian bisa setel dari negara mana konsumennya akan buka dan browser apa. Kalau dia pakai si text speed itu dia ngecek kecepatan websitenya dan kendala websitenya itu di sebelah mana yang bermasalah untuk mendukung performansi kecepatan webnya. Kayak gitu. Dipahami ya? Nah, jadi text speed sama GT Matrix itu dua tools yang kalian gunakan kalau nanti diminta untuk mengaudit sebuah website. Jadi, nah. Oke, terus tadi kita perlu mengaudit influencer yang akan menjadi brand ambasadornya si e-commerce tadi. Nah, ini toolsnya namanya adalah Inflate. Ini ya. Jadi Inflate, ini silakan kalian buka seperti ini, profile analyzer, tinggal diklik, terus kalian masukkan Instagramnya, gitu. Instagram itu cukup kasih masuk apa nama username. Contoh, sambil kuning abu kayaknya. Kuning abu nih. Contoh nah. Di Tuming Abu. Nah, sebenarnya namanya Tuming Abu itu sebenarnya adalah Ahmad Suhail. Ini masih dulu di awal-awalnya ini, di awal-awalnya berdiri ini masih akunnya dulu Abu. Nah, akunnya Abu baru kerja sama sama Tuming berubah nih namanya Tuming Abu. Gitu. Nah, bisa kalian lihat juga eh, dia ada profil analyticsnya, jumlah postnya. Ini analisanya. Jadi kita mau cari tahu ya, apakah Tumingabo ini berapa jumlah followersnya, tingkat efektivitas orang yang komen dan balas, maksudnya aktifnya ini. Nah ini kok bisa pakai si Inflect. Gitu. Ini kurang lebih 20 detik ya. Nah, terus ada juga eh, kita coba buka itu. Tidak salah kayak itu ada Adibasto. Tahu Adibasto enggak? Tahu Adibasto? Tidak. Atau siapa lagi gila yang kalian tahu di sini profil analisa? Instagramnya siapa?
Artis nah jangkauan. Kita mau buka. Apa lagi? Artis Makassar. Arif Brata boleh. Apa Instagramnya? Arif Brata. Instagram Arif Brata. Ad-nya ya. Ad Arif Brata di. Ad Arif Brata. Mau dilihat tuh yang mana tenar Arif Brata atau Pengabu. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya, si Tuming Abu kelihatan tuh bahwa dia itu komedian dari scoring dan lain-lain. Jadi kalau kau punya brand, memang mau kau kasih ada komedi-komedinya sedikit. So, uh, kayak mau mau di Ayunda sama Tulus apa dan lain-lain itu di sini tuh bukan komedian, berubah casingnya, pendidikan dan lain-lain. Jadi kau bisa dapat nanti gambaran berdasarkan. Terus kau bisa lihat di sini eh, jumlah followers dari 968.000 yang rata-rata komen di setiap postingannya itu cuma 1.000 orang. Dipahami tidak maksudnya? Berarti ini ada berapa persen doang gitu ya eh, yang aktif di kolom komentarnya. Seperti itu. Kita bandingkan sama si Arif Brata. Nah, Arif Brata dari 682 average komennya itu cuma 228. Artinya, kalau saya membandingkan antara Arif Brata dan Tumingabu, masih lebih hidup di apa si Tumingabu. Kenapa? Karena yang average komen yang aktif itu sampai 1.300 orang. Sedangkan di Arif Brata, rata-rata itu cuma hanya sampai 228 orang dari setiap postingan. Paham juga sih ya, nah? Posting kita kemungkinan paling banyak 2.228. Posting kisi itu Tumingabu, itu ternyata ada 1.300 orang. Kayak gitu maksudnya. Nah, ini bisa dilihat nah. Terus kalian juga bisa baca di hari dan jam tertentu si popular time-nya. Gitu. Ini pentingnya buat apa? Aku mau tahu ataupun nembak gitu brand yang mau dipasang. Misalkan saya mau taruh di Tuesday, Friday. Jadi dia paling banyak pengunjung itu di hari Rabu dan hari Jumat. Baru nanti ketika aku ketemu Tuming Abu, aku kasih tahu, Tuming posting kok nanti tapi hari Rabu mana? Tuming nanti kok posting tapi hari Jumat mana? Begitu. Jadi jangan dari mereka yang sesukanya yang memposting. Karena kau lihat dari dataset ini itu ada di hari Rabu dan hari Jumat. Begitupun juga kalau kau ketemu hari Berata. Bisa dilihat ya. Hari Berata ternyata di Wednesday. Apa ini? Kamis ya. Ya, Kamis. Gitu. Jadi kau bisa kasih tahu posting hari Berata nanti ya di hari Kamis. Sangat jarang sekali diambil setelah ini. Nah, terus juga ada sentimennya, ada hashtag dan lain-lain yang masuk. Nah, ini juga termasuk di jam berapa dia ngeposting. Ini untuk kepentingannya kita ya, jam-jam berapa dia posting. Nah, ini si Tuminabu aktif di jam-jam 6, jam-jam 9 sampai siang. Itu paling banyak dia posting. Nah, artinya kau milih nanti. Kau posting nanti di jam 11 mana, jam 12 mana, begitu ya. Dipahami ya? Ini untuk audit si influencer yang dipilih. Jadi kalau kau pilih influencer juga, jangan mau kok karena kau senang sama influencer, tidak begitu lihat. Lihat berdasarkan datanya tadi. Seperti itu. Nah, itu dia. Sampai di sini ada yang bertanya enggak? Enggak ada. Oke. Kalau tidak ada, ini saya kasih tahu hadiah sebelum kita tes. Hadiahnya itu adalah saya minta kalian coba audit TikTok, Shopee, sama Bindi. Ada tiga web. Silakan audit itu dengan dua tools tadi. Gitu ya. Jadi pakai PageSpeed sama apa namanya Data Matrix. Coba kau cek, misalnya dari LCP-nya, FCP-nya. Coba cari tahu itu apa dibilang LCP, apa itu dibilang FCP. Ada semua itu penjelasannya, cuman bahasa Inggris gitu. Kalau kau bingung, copy kau itu penjelasan ChatGPT, FCP apa dan lain-lain, taruh ke GPT. ChatGPT yang jelaskan ke kau. Nah, itu bisa bantu karena silakan saya mau tahu analisamu sendiri bagaimana itu TikTok, Shopee sama Bili. Mana lebih bagus Ki kalau dibuka di mobile kita atau di desktop kita dari tiga-tiga ini. Kalau tadi Tokopedia, desktop bagus, tapi di mobile jelek. Tadi toh mulai kita perbandingannya antara mobile sama desktop. Yang mobilenya kalau dibuka websitenya bukan aplikasi nah, saya nggak cerita ini aplikasi mobilenya beda gitu.
Ini www-nya yang kau buka melalui HP. Nah, gitu. Yes, betul. Bukan di aplikasi. Nah, ini yang saya maksud tulisannya itu website. Jadi yang kau audit adalah website-nya, bukan aplikasi. Sekali lagi yang kita mau audit adalah website e-commerce-nya. Apakah lebih enak? Makanya orang itu Tokopedia mengarahkan kau install aplikasinya pas kau buka. Karena mereka jujur-jujuran ini memang bilang jelek ke webku. Begitu. Nah, kita bisa nanti audit TikTok, Shopee, dan Blibli menurutnya kalian. Yang mana menurut itu cepat? Di antara ini tiga. TikTok kah? Atau Shopee kah? Ataukah Blibli? Kenapa saya bilang Tokopedia kok tidak perlu? Karena TikTok itu sudah ada gabung dengan Tokopedia. Di dalam itu sudah jadi TikTok Shop. Nah, itu yang pertama. Kedua, saya minta kalian buat profil analyzer. Kalau kamu bikin e-commerce, gitu ya, kau ditanya, kira-kira mau pilih influencer siapa yang jadi influencer? Gitu. Kan ada banyak gitu vlogger-vlogger makanan. Kalau misal kau jualnya makanan minuman, kan ada banyak tuh yang lewat di Instagram kayaknya yang kembali lagi dengan saya makan makanan yang cepat sekali caranya, hanya berapa detik itu 20 detik gitu, tapi dia review itu tempat makan. Kayaknya itu sudah ada 5 deh yang saya lihat. Coba bedeng review, lihat. Menurutmu dari yang kau riset ada 3 yang dapat. Dari 3 ini saya pilih ini. Kenapa kau pilih ini? Ah, jelaskan kau itu. Berdasarkan tadi analisamu, entah itu dari average comment, entah dari jam-jam aktifnya, entah dari jumlah likes-nya yang banyak, whatever. Itu dari kau berdasarkan analisamu. Tidak ada yang salah di sini, nah. Saya cuma mau lihat caramu menganalisa, dan saya mau lihat caramu menggunakan toolsnya itu. Oke, dipahami untuk hadiahnya. Silakan kerjakan ke Word, upload drive, link drive seperti biasa, baru kumpulkan ke dalam Classroom. Seperti itu. Ya, ini ada. Yes. Datanya. Ya. Jadi masing-masing tuh TikTok penjelasannya, Shopee penjelasannya, beli penjelasannya. Terus kasih kau alasan sendiri. Kalau kau disuruh pilih ini di antara tiga ini, yang mana mau pilih gitu. Belanja kau di TikTok, Shopee atau beli berdasarkan hasil data yang kau audit nah tadi gitu. Apakah kau melihat dari kecepatan, apakah kau lihat dari kan ada konsep FCP, LCP itu yang perlu kau baca baik-baik. Tidak bisa saya jelaskan kau semua karena yang tools audit ini ada mata kuliahnya lagi sendiri. Ada mata kuliah sendiri. Saya mau kalian dapat memang media awal, kau bisa audit awal dulu sebuah web. Jadi kalau ditanya kok website ini lambat tidak? Yang kok begitu? Kau pakai jaringanmu memang lambat. Mana buka baru kata-kata ini website lambat. Gitu. Lu pahami tidak itu maksudku? Ini gitu. Ada satu website memang yang lambat tapi karena jaringanmu bagus, dia bilang ini cepat. Begitu. Itu nggak bisa di counter dengan begitu. Nah, makanya perlu alat ukur. Nah, alat ukur itu tadi dua, text speed sama metrics. Begitupun kalau ditanya kok, menurutmu ini influencer ini bagus tidak? Tidak begitu. Oh, menurutku ini cantik ini. Cocok ini bagus buat brandmu. Tidak begitu. Lihatnya pakai inflect tadi. No audit dulu ini influencer benar enggak? Jangan sampai banyak followernya, tapi yang komen paling cuma hanya 20, 30, bayar kamu ke puluhan juta, ratusan juta hanya untuk bayar dia ngeposting. Enggak murah loh itu bayaran influencer. Ngeposting saja itu kita mesti bayar ratusan juta itu puluhan juta. Baru itu postingan story yang hilang hanya dalam waktu 24 jam. Itu sama kayak kau bakar uang 20 juta begitu hanya untuk story satu kali. Itu kan makanya perlu dipertimbangkan. Jadi ingat kan anak-anak prodi bisnis digital itu minimal tahu dia orang itu. Oke, ini hadiahnya untuk kita mid test itu di hari Jumat. Kalian aman enggak hari Jumat? Jumat ini. Karena begini, ini kan libur banyak sekali. Lu paham itu? Saya jengkel juga. 2 kali kena libur panjang, selalu kena Senin. Amin. Iya, saya bilang amin, nah saya bilang amin karena jengkel, karena begini baik 2 kali nih. Jadi tambahan kita itu dalam bentuk mid test, tapi mid testnya seperti di kemarin. Ustaz. Saya cuma kirim link soal, silakan kalian jawab. Absensi nanti lewat online juga. Kita kuisnya itu hari Jumat di jam 10 pagi. Kalian ada kuliah di jam itu atau tidak? Libur lagi atau gimana? Libur memang tanggal merah. Dari kelasnya aku bilang libur, beda itu. Tidak ada kelas. Oke.
Kalau libur berarti saya cek lagi tanggal merah lagi kan. Banyak merah Indonesia. Hari ini, ya. Oke. Kita kuis di hari Jumat di jam 10 pagi. Link itu saya akan kirimkan ke kelas ke grup Kak, sama seperti biasa dan jangan lupa absen. Seperti itu ya. Nah, tolong dikerjakan dengan baik. Kemarin ada skornya yang Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelek. Jadi tolong Mites perlu ingat tadi waktu pertemuan awal skornya Mites berapa persen? Gitu. Tinggi itu skornya Mites nah, jadi jangan kok sampai jelek. Ada beberapa teman yang kayaknya itu baru bangun tidur sambaran jangan jawab. Ya, kirim. Sudah. Gitu. Kalau mau ke toko baca buku atau contek kan tidak dilarang kok ini buka ChatGPT, tidak dilarang juga buka buku ini. Ya pintar-pintarmu lah baca anu, jangan kok sembarang bekerja baru kirim. Oke, aman ya? Ini Pak materinya. Ya. Iya, selesai ini upload. Paling lambat malam. Saya verifikasi. Iya, pastilah. Tidak mungkin itu kusur kau cuma tidak ada materinya. Siap. Tapi paling lambat malam ada kita malamnya. Oke, yang online ada pertanyaan tidak? Keisha, Noralia, Muhammad Fadli, ada? Oke, kalau tidak ada suaranya, sanggap paham ya. Semoga ini cuma ikut di Zoom baru tidak ada. Gitu, Roji. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, cukup. Tolong diingat ya, baik untuk kita tes di hari Jumat jam 10 pagi. Lagi dan lebih dan kurangnya mohon maaf. Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.